Assalamualaikum Bu Enggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andan. Selamat Pripun siang Pak Bu Enggar. Andan? Kabarnya Pak Andan bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Enggar. Meskipun cuaca berubah-ubah, panas dingin, panas hujan, alhamdulillah masih sehat. Bu Enggar sendiri gimana Alhamdulillah sehat kabarnya? juga Pak Andan. Alhamdulillah sehat, bahagia, ceria. Tapi gini Pak, kayaknya Pak Andan tuh gini, kayak ada sesuatu gitu yang mau disampaikan gitu Pak. Ya ini kepikiran terus ini Bu Enggar saya Bu Enggar. Terima kasih sebelumnya Bu Enggar atas waktunya bisa meluangkan waktu ketemu dengan saya. Ini Nggih, jadi Alhamdulillah hari ini kebetulan pas longgar Pak Andan. ya, ini jadi gini Bu Enggar. Kemarin itu saya ngajar di kelas 3. Kemudian saya mau memberi tugas kelompok kepada anak-anak. Nah, anak-anak sudah saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, 4 anak, 4 anak, 4 anak. Jadi satu kelas ada 3 kelompok. Di situ ada anak yang tidak mau bekerja kelompok, malah ingin bekerja sendiri, Bu Inggar. Oh, seperti itu nih Pak Andan. Kira-kira berapa anak nih Pak Andan yang ndak kerso, ndak mau untuk kerja kelompok ini berapa anak Pak? 3 anak, Bu Enggar. Dari anak-anak itu tadi ada 4 anak yang saya anggap kepintarannya di atas anak-anak yang lain. Dari 4 anak yang pintar ini, 3 orang anak tidak mau bekerja kelompok. Ketika di situ dia bilangnya seperti ini, Pak, saya tidak mau kelompokan, saya maunya mengerjakan sendiri. Itu berarti kan dia nggak mau kerja sama atau Bu Enggar? Oke, itu kira-kira Pak terjadi di kelas rendah atau kelas atas nih Pak nih? Kebetulan saya kan guru agama ya Bu Enggar. Ngajarnya kan Oke. mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD. Nah, untuk anak yang tidak mau kelompokan itu kemarin saya ngajar waktu di kelas 3. Oh, berarti di kelas rendah nih Pak nggih. Ya, Bu. Kira-kira dari hasil pengamatannya Pak Andan itu kenapa Pak kok sampai anak-anak yang pinter ini ndak mau untuk kerja kelompok gitu kenapa Pak? Untuk anak yang kelas 3 ini dia Bu. Dia itu bilangnya kalau bekerja kelompok cuma dia aja yang mengerjakan soal-soalnya. Misalkan nih, saya buat kelompok, dia tidak mau bekerja kelompok, bilangnya karena kalau kerja kelompok itu yang kerja cuma dia saja, yang 3 orang anak yang lain cuma menggantungkan pada dia aja, Bu. Itu kira-kira kelompoknya di situ yang pinter 3 anak ini jadi satu kelompok apa enggak Pak? Waktu kemarin itu, waktu dia tidak mau kerja kelompok sama temennya itu kelompoknya campur Bu Enggar. Jadi yang pintar itu dicampur dengan anak-anak yang sedang. Kemudian di kelompok lain juga ada 1 anak yang pintar, yang anggota kelompok lain anak-anak yang sedang. Jadi Iya. anak yang pintar ini gini Bu Enggar, menganggap anak-anak yang sedang ini tidak mau bekerja. Nggih. Terus gini Pak, apa sih sebenarnya tujuannya Pak Andan itu membuat kelompok gitu apa Pak tujuannya? Di situ saya sengaja Bu Enggar membentuk dari 12 anak di kelas 3 itu ya. Itu kan kalau saya bagi menjadi 3 kelompok itu kan pas 4-4. Nah, berhubung ada anak yang pintar 4 orang, saya sisipkan setiap kelompok ada 1 anak yang pintar, biar mereka itu bisa saling melengkapi antara yang pintar dan yang sedang. Jadi maksud saya itu ada soal-soal yang
sulit itu dikerjakan oleh anak yang pintar. Kemudian soal-soal yang sedang dikerjakan oleh anak yang biasa-biasa saja. Tetapi kok yang anak yang pintar ini kok tidak mau berkelompok ya, Bu? Apakah gini ya Pak ya, apakah yang dari pengamatannya Pak Andan ini, dari ketiga anak ini ada permasalahan lain Pak, selain dia nggak mau kerja kelompok dengan temannya gitu, ataukah ada dari pengamatannya ada faktor lain gitu Pak kira-kira? Kalau menurut saya dari kepribadiannya Bu, yang anak kelas 3 sekarang kan baru semester 1 di kelas 3 ya Bu. Dia belum punya rasa tanggung jawab bahwa itu adalah tanggung jawab kelompok. Jadi kalau ada soal untuk kelompok, dia merasa dia paling jago, dia paling pintar sehingga yang lain itu tidak dilibatkan dalam mengerjakan soal kelompok itu, Bu. Jadi yang pintar ini merasa saya kerjakan sendiri pasti betul. Kalau kamu kerjakan, kalau kamu bantu, nanti malah bisa jadi salah. Seperti itu, Bu. Jadi untuk kepedeannya tinggi, tetapi dia belum bisa bersosialisasi dengan temannya dalam hal bekerja kelompok ini. Iya, berarti gini nggih, dari hasil ini kayaknya Pak Andan sudah tahu nggih, sudah pirsa nggih, sebenarnya masalahnya gitu apa gitu Pak Andan Ya, sampun pirsa nggih Pak nggih? sudah Bu, masalahnya itu belum bisa bekerja sama karena yang pertama belum dewasa, yang kedua menganggap anak-anak yang lain itu tidak bisa. Apakah ada faktor lain Pak selain itu Pak kira-kira dari pengamatannya Pak Andan nih? Dari sisi kedewasaan bisa juga Bu, karena selama saya mengajar di kelas atas, itu mereka malah suka untuk berkelompok. Nah, di kelas 3 ini kok malah sukanya tugas mandiri, padahal kalau tugas kelompok itu kan dikerjakan bersama-sama. Seharusnya kan lebih ringan untuk dilakukan daripada tugas mandiri ya Bu. Iya iya. Terus karena gini Pak Anda ini sudah tahu nih, sudah pirsa permasalahannya di mana, faktornya apa saja, kira-kira aksi apa nih yang mau Pak Andan lakukan nih nanti untuk masalah ini Pak? Iya Bu, saya mempunyai angan-angan nanti saya akan buat kelompok itu berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan campur antara yang pintar dan yang sedang. Ini nanti akan saya kelompokkan yang pintar bersama anak yang pintar, kemudian anak yang sedang dengan anak yang sedang. Jadi anak yang pintar ini tidak menganggap teman yang lain lebih tidak bisa karena sama-sama pintar. Nah, nanti akan bekerja sama antara anak yang pintar dengan anak yang pintar, kemudian di kelompok lain ada anak yang sedang dengan anak yang sedang. Jadi nanti yang membedakan adalah soalnya Bu. Untuk anak yang pintar akan saya kasih soal yang lebih lumayan sulit untuk kesulitannya. Untuk anak-anak yang sedang akan saya kasih soal kelompok yang biasa-biasa saja. Berarti gini nggih, Pak Andan sudah bisa memetakan nggih permasalahannya di mana, penyelesaiannya di mana gitu, Pak? Pripun, Pak? Iya Bu. Eh, Sementara itu pembagian kelompoknya, selain itu saya juga kepikiran satu lagi Bu. Untuk saya Apa, Pak, itu? menanamkan bahwa Kepikiran apa, Pak, itu, Pak? kepikiran penyelesaian dengan cara lain Bu. Caranya adalah menanamkan jiwa gotong royong. Nah, nanti kalau saya menjelaskan mengenai jiwa gotong royong, kerjasama, mungkin dari anak-anak tersebut bisa berpikir bahwa kerjasama itu lebih ringan atau lebih mudah daripada harus bekerja sendiri. Itu rencana saya dua itu yang sementara akan saya lakukan. Nggih. Terus gini, Pak, kira-kira kapan itu tindak lanjut itu akan dilakukan Pak Andan tuh kira-kira kapan, Pak? Di pertemuan selanjutnya akan saya coba Bu untuk membuat kelompok tersebut dan sebelum melakukan kerjasama dengan kelompoknya saya akan memberikan nilai-nilai kebaikan atau dampak positif dari gotong royong atau kerjasama secara berkelompok. Ya.
Berarti artinya gini ya Pak Andan ini sudah mengerti apa permasalahannya dan sudah mengerti nanti tindak lanjut ke depannya seperti apa gitu ya Pak nggih. Alhamdulillah Bu, setelah bercerita dengan Bu Enggar ini udah ada yang akan saya kerjakan nanti di pertemuan minggu depan, karena agama kan eh, di pertemuan minggu depan untuk kelas 3 saya akan terapkan itu pembagian kelompok berdasarkan ke pemahaman belajarnya, dan saya akan menanamkan hal-hal positif terkait gotong royong. Untuk Bu Enggar saya berterima kasih banyak, saya jadi punya solusi untuk mengatasi masalah anak yang tidak mau bekerja sama ini. Nggih Pak Andan, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa sharing dengan Pak Andan di waktu-waktu yang longgar ini. Akan saya tunggu nanti tindak lanjutnya, sharing-sharing lagi hasilnya seperti apa. Ngoten nggih Pak nggih. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami Pak Andan, matur suwun juga. Ganti aku ya, Dek ya? Ya, Oke, ganti aku. Oke. saya Bismillahirrahmanirrahim. tarik Ya, nafas saya. ya. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Andan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang juga Bu Enggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andan, pangapunten ini saya mengganggu waktunya Pak Andan. Mau sharing sebentar gitu Pak. Oh, nggih Bu. Kebetulan hari ini saya ada waktu yang cukup longgar sehingga bisa menemui Bu Enggar. Eh, ada apa ini Bu Enggar? Kok dari raut mukanya ketika ini ada sedikit permasalahan atau ada yang mengganjal ini? Oke Pak, ini apa ya, ganjel sekali Pak. Udah berminggu-minggu saya pendem dan saya memberanikan diri nih untuk sharing dengan Pak Andan. Gini Iya. Pak, untuk tahun ajaran ini kan saya tuh megang kelas bawah nih Pak, megang kelas 1 kebetulan. Di tahun ajaran 2004-2005 ini. Nah itu di kelas itu setelah hasil pengamatan saya beberapa minggu ini tuh gini Pak, ada 2 siswa lah, ada 2 siswa yang apa ya, perkembangan membaca dan menulisnya itu jauh sekali dengan teman-temannya, Pak. Artinya tuh di bawah kemampuan teman-temannya gitu, Pak. Saya juga bingung nih, Pak, seperti apa nanti saya harus ini nih, mengatasinya Berarti itu loh, Pak. itu teman-temannya sudah bisa. Ada berapa anak Bu tadi? Ada 2 anak ya? Iya, ada 2 anak, Pak. Itu dari 15 anak, 2 anak tersebut yang masih mengalami keterlambatan membaca dan menulisnya, Pak. Mengalami keterlambatan membaca dan menulis nggih Bu untuk kelas 1. Nggih, tapi hanya 2 anak ini, Pak. Padahal tuh yang lain ki yo bisa baca, bisa nulis, tapi yang 2 anak ini sebenarnya ABCD-nya itu hafal, Pak, tapi kok Ya. masih sering kebalik, terus membaca 2 suku kata gitu juga masih, apa ya, delengap-delengap gitu loh, Pak, belum jelas kayak teman-teman yang lain gitu, Pak. Nah, untuk 2 anak ini dengan teman-temannya yang lain itu sama-sama dari TK atau berbeda Bu? Nggih, Pak. Kebetulan yang satu anak kan ini ada 2 anak nih, Pak. Satu anak Ya. ini yang sama-sama dari TK seperti teman yang lain dan yang satu ini enggak, Pak. Dia dari PAUD putus sekolah kemudian masuk lagi langsung ke SD gitu, Pak. Ya. Misalkan dari angka 1 sampai 10 ya Bu. Untuk anak-anak yang lain itu dapat nilai berapa kemampuan membacanya menurut pandangan Bu Enggar? Kemudian yang 2 anak ini nilainya berapa? Kalau 1 sampai 10 gitu teman-teman yang lain tuh bisa sampai 8, 9 gitu, Pak. Tapi yang satu anak ini nanti 6 dan yang satu itu maaf, Pak, ini masih 5 gitu loh, Pak. Saya juga ini nih, pripun gitu masih bingung juga, Pak, ini sih. Nah, berarti kan di dalam 2 anak itu ada yang berbeda gitu Bu. Strategi apa ya Bu yang menurutnya Bu Enggar? Tadi kan Bu Enggar sudah tahu permasalahannya bahwa 2 anak ini tertinggal dari anak-anak yang lain, terutama di kemampuan membacanya. Anak-anak yang lain hampir rata di 8, anak ini masih di
6 dan di 5. Nah, dari permasalahan itu menurut Bu Enggar strategi apa ya Bu yang tepat menurut Bu Enggar agar anak itu bisa menyusul teman-temannya di angka 8 itu dalam membacanya? Oke. Sementara ini gini Pak, saya melakukan strategi dengan cara pendekatan ke anak yang 2 ini, jika ada jam istirahat gitu, saya menambah jamnya membaca dan menulisnya Pak. Tetap saya kasih waktu untuk istirahat, saya kasih waktu untuk beli jajan, untuk minum, tapi di sela-sela anak-anak ini makan dan minum, saya juga masuk juga nih Pak ke mereka di Iya. depan kelas gitu, di depan rumah singgah gitu untuk saya kasihkan apa ya, kayak bacaan BU, KU, buku, SA, KU gitu Pak. Jadi sementara ini saya masih menggunakan pendekatan itu Pak untuk 2 anak tersebut. Ketika Bu Enggar memberi jam tambahan atau perlakuan kepada anak itu, sikap anak itu gimana Bu? Protes atau tidak atau malah senang ketika mendapat jam tambahan tersebut? Alhamdulillah gini Pak, yang satu ini udah seneng, sudah bisa adaptasi, sudah mulai lancar membaca dua suku kata gitu, sudah mulai nyaman dengan, maksudnya sudah mulai pede Pak, wis pamer gini ke teman-temannya, Ya, aku saiki iso maca gitu. Udah dengan pendekatan tadi yang saya lakukan, dengan jam tambahan itu udah seneng Pak, udah pede lah anaknya. Terus kalau ya. yang satu ini masih ini Pak, masih ABCD apal, kalau dibacakan ya saya harus dampingi terus gitu Pak. Jadi nanti kalau kita lepas gitu masih belum bisa konsisten lagi untuk bisa baca lagi gitu Pak. Berarti kalau jam tambahan itu sudah diberikan oleh Bu Enggar nggih, dan efektif untuk satu anak, tetapi untuk satu anaknya belum efektif seperti itu nggih Bu Enggar? Nggih Pak. Ini akhirnya saya berpikir untuk atau saya harus melibatkan wali muridnya, melibatkan orang tuanya gitu. Dan atau mungkin saya nanti akan apa ya, menambah media belajarnya, entah itu lewat Google Drive yang saya buatkan. Atau saya berpikir bahwa anak yang satu ini mungkin pembelajarannya dia harus audiovisual gitu Pak. Jadi saya pengennya ke depannya mencoba untuk medianya saya ganti gitu Pak. Bukan saya ganti sepenuhnya enggak, tapi saya tambah medianya untuk si S ini Pak, si anak S ini Pak. Berarti solusinya dari Bu Enggar sendiri tadi menambah media dan eh, melibatkan wali murid nggih Bu Enggar? Nggih, Pak. Lah pripun malih kalau ndak saya libatkan wali murid nanti hanya jam di sekolah, saya pikir itu masih kurang gitu, Pak. Jadi saya berusaha untuk komunikasi dengan orang tuanya, melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, menambah media belajarnya gitu. Semoga saja kayaknya deh, Pak, kayaknya nanti kalau Ya. medianya saya tambah gitu, insya Allah akan jauh lebih semangat lagi, Pak. Muncullah nanti motivasi intrinsik anak tersebut, Pak. Kira-kira kalau Bu Enggar pakai strategi tersebut, eh, tantangannya apa Bu Enggar atau hambatannya? Nah, ini Pak, kalau dari segi tantangan nanti terkait dengan Google Drive atau video-video yang saya kirimkan lewat WhatsApp itu mungkin karena orang tuanya ini petani, jadi saya harus Ya, juga memberikan contoh dulu ke orang tuanya, entah itu ibunya atau bapaknya. Oh ini loh Bu, nanti pangapunten caranya membuka WA webnya seperti apa, atau cara membuka Google Drive itu seperti apa gitu Pak. Jadi saya benar-benar di sini nanti harus melakukan kolaborasi dengan orang tua atau dengan keluarganya tersebut Pak. Kan ini kebetulan punya kakak ini, si S ini Pak. ya. Nah, menurut Bu Enggar lebih baik berkomunikasi dengan si ibunya sendiri atau lewat kakaknya, Bu Enggar? Kayaknya saya harus dua-duanya deh Pak, harus dengan ketika ibunya nanti pergi ke sawah atau ke kebun, saya bisa minta tolong ke kakaknya gitu. Dan kalau
jadi dua-duanya harus saya libatkan, Pak. Nanti kalau salah satunya kayaknya juga belum efektif, Pak. Jadi saya melibatkan kakaknya juga melibatkan orang tuanya gitu, Pak. Nah, di sini kan Bu Enggar sudah mengetahui rencana yang akan Bu Enggar lakukan dari melibatkan orang tuanya, kemudian melibatkan kakaknya, dan seperti yang Bu Enggar katakan tadi, menurut Bu Enggar jika pakai media seperti Google Drive atau pakai media yang lain itu bisa menarik Bu Enggar. Rencananya akan seperti itu. Nah, rencana ini akan Bu Enggar terapkan kapan Bu Enggar, atau akan Bu Enggar mulai secara bertahap atau kapan akan diterapkan ini? Rencananya saya optimis Pak di sini. Jadi nanti karena ini sudah kayaknya saya mulai bisa berpikir, besok pun saya akan berusaha untuk langsung komunikasi dengan orang tuanya melalui WhatsApp. Kan di grup kelas tuh ada Ya. WhatsApp kelas gitu Pak. Jadi nanti bisa saya japri dulu, dan pada saat nanti orang tuanya ini jemput si S ini, saya usahakan untuk bisa ngobrol dulu dengan orang tuanya, saya ajak komunikasi, saya kasih pendekatan bagaimana nanti cara penggunaan Google Drive, bagaimana nanti cara penggunaan video, audio di WhatsApp gitu Pak. Jadi insya Allah secepatnya akan saya lakukan itu Pak. Ya Bu Enggar, semoga saja bisa mengatasi anak-anak yang kesulitan membaca dan tindak lanjutnya bisa segera dilaksanakan, dan semoga tindak lanjut itu berhasil, bisa ketemu dengan orang tuanya untuk menyampaikan hal tersebut. Nggih Sudah Pak, nggih Pak Andan. long, Ini Bu Enggar? iya, ini sebenarnya saya masih bingung, tapi ternyata setelah sharing dengan Pak Andan, alhamdulillah akhirnya saya bisa melakukan tindak lanjut nanti Pak. Akhirnya saya bisa menemukan Ya. solusi dari permasalahan saya Pak. Matur suwun sangat Pak Andan atas bantuannya. Oke, terima kasih. Semoga tindak lanjutnya sukses dan anak-anak Bu Enggar di kelas 1 semoga lancar untuk bisa membacanya, terutama dua anak yang kemampuannya kurang ini. Nggih, matur suwun Pak Andan, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Enggar. Mohon ya.